Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Elena Sofika. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik ya. Oke, pada pembelajaran kali ini adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama bentuk-bentuk pecahan, kedua ada perkalian dan pembagian pecahan, ketiga yaitu pemangkatan pecahan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ini ada persen. Persen adalah bentuk pecahan yang penyebutnya 100 dan yang ditulis hanya pembilang, dan pecahan tersebut disertai dengan lambang persen. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi, jadi inilah untuk membentuk pecahan menjadi persen. Dari pecahan A per B sama dengan A per B dikalikan dengan 100%. Ya. Nah, di sini ada contoh soal untuk bentuk pecahan dalam persen. Contoh soal yang pertama, 7/20. Nah, pecahan ini akan kita buat menjadi persen. Kalau persen itu penyebutnya per 100 ya. Nah, untuk menjadi penyebutnya 100, kita kalikan berapa? 20 ini kita kalikan berapa agar 100? Dikalikan 5 ya. Jika penyebutnya dikalikan 5, untuk pembilangnya juga dikalikan 5. Ya, seperti ini. 7 dikali 5 per 20 dikali 5. Jadi hasilnya 35/100. Nah, ini sudah bentuknya per 100. Jadi hasilnya sama dengan 35%. Nah, jadi pecahan 7/20 ini jika dibuat persen, yaitu 35%. Contoh yang kedua, 1/2. Nah, dari pecahan ini, 1/2 penyebutnya agar menjadi 100. Dikalikan berapa? Dikalikan 50. Jadi berarti untuk pembilangnya juga dikalikan 50. Sama dengan 50/100, jadi 50%. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Bentuk-bentuk pecahan yang kedua yaitu ada desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut per 10, maka di belakang koma ada satu angka, yang merupakan angka pembilang. Untuk penyebut per 100, maka di belakang koma ada 2 angka, yang merupakan angka pembilang. Ya, perhatikan. Di sini ada angka 2345,678. Untuk angka 2 yang ini dinamakan ribuan ya. Nah, untuk yang 3-nya yaitu ratusan, 4-nya puluhan, 5-nya yaitu satuan. Nah, kalau untuk angka yang di belakang koma ini, yang pertama nih, yang 6, yaitu sebagai persepuluhan. Untuk belakang koma yang kedua yaitu perseratusan. Untuk belakang koma yang ketiga perseribuan. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, di sini bakal memberikan contoh soal untuk bentuk pecahan dalam desimal. Contoh soal yang pertama, 3/5 nih. Penyebutnya 5. Yang paling terdekat kita akan ubah penyebutnya menjadi per 10. Kan ada per 10, per 100, per 1000. Tapi yang paling terdekatnya yaitu kita ambil per 10. Nah, untuk penyebutnya bisa menjadi 10, kita ubah menjadi 10, dikalikan berapa? Dikalikan 2. Penyebut dikali 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Ya, 3 kali 2 per 5 kali 2. Hasilnya yaitu 6/10.
Nah, di sini sudah per 10 nih. Berarti jika diubah menjadi desimal, belakang komanya itu 1, berarti 0,6. Ya, per 10 jadinya di belakang komanya ada 1 nih. 0,6. Jika per 100 berarti belakang komanya ada 2. Jadi 0,06. Begitupun seterusnya. Ya, sampai sini paham? Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, ini dalam bentuk soalnya udah bentuk desimal nih. Kita akan ubah menjadi pecahan. Kita lihat dulu caranya, kita lihat belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti apa tuh? 1 juta. Jadi 289 per 1 juta. Karena belakang komanya ini ada 6 ya. Jadi per 1 juta. Ini kan nolnya juga ada 6. Jika ininya belakang komanya ada 3, berarti di sininya per 1000 gitu ya. Begitupun seterusnya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke materi kedua. Perkalian dan pembagian. Yang pertama yaitu perkalian pecahan. Menentukan hasil kali pecahan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Coba kalian perhatikan. Nah, untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B itu tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Jadi, selalu berlaku sebagai berikut. Nah, A per B dikali C per D sama dengan A dikalikan C per B dikalikan D. Ya. Nah, jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan dalam bentuk pecahan biasa, bisa langsung dioperasikan. Nah, kalau misalkan kita ketemu soal yang dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Pertama, 3 per 5 dikali 4 per 7. Kita lihat di sini, pecahannya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi, bisa kita langsung operasikan. Ya, 3 dikali 4 per 5 dikali 7. Hasilnya yaitu 12 per 35. Ya, lanjut, sampai sini paham ya? Kita lanjut soal yang kedua. Nah, 4 per 9 dikali 6. Nah, di sini masih ada yang dalam bentuk bilangan bulat. Nah, yang angka 6 ini kita ubah menjadi pecahan, jadi 6 per 1. Ya, jadi 4 per 9 dikalikan 6 per 1. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, bisa langsung kita kalikan, yaitu 4 kali 6, 24 per 9 kali 1 per 9. Jadi 24 per 9. Karena untuk pembilangnya lebih besar dari penyebut, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, 24 bagi 9 berapa? 2, ya. 2 sisanya 6, jadi 26 per 9. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut. Contoh yang ketiga. 3 per 5 dikali 1 per 2. Nah, di sini ada yang masih dalam bentuk pecahan campuran nih. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran itu tinggal dikalikan 2 dikali 1 ditambah 1, jadi 3 per 2. 3 per 5 dikali 3 per 2. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi, hasilnya 9 per 10. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut soal yang keempat. Nah, di sini ada contoh soal perkalian dengan bilangan desimal. Nah, di sini ada bilangan desimal nih.
kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat bilangan desimalnya, di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1 ya. Berarti kalau belakang komanya ada 1, itu berarti per 10 ya. Jadi 1/2 kita kali dengan 8/10 ya. Jika misalkan di sininya belakang komanya ada 2 angka, jadi 0,08. Nah, itu berarti per 100. Jadi kalau misalkan diubah menjadi pecahan 8/100 gitu ya. Karena ini di belakang komanya 1, jadi per 10. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah dalam bentuk pecahan biasa semua. Jadi kita langsung operasikan 8/20 ya. Nah, dari sini masih bisa kita sederhanakan tidak nih? Masih bisa ya, kita sederhanakan agar dibuat per 10 ya. Untuk kita ubah lagi menjadi bilangan desimal, yaitu dibagi 2 pembilang dan penyebutnya. Jadi hasilnya 4/10. Nih, jadi bilangan desimalnya berapa? 0,4. Ya, betul. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya, soal yang kelima. Contoh soal yang kelima, 12% dikalikan 5/2. Nah, kita lihat di sini ada bentuk persen. Untuk mengoperasikannya, kita harus bentuk dalam pecahan dulu, diubah bentuknya ya. Nah, kalau persen ini kita ubah dalam bentuk pecahan, itu jadi per 100. Oke, penyebutnya per 100. Jadi 12/100 dikali 5/2. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita kalikan. Jadi hasilnya 60/200. Nah, agar bisa kita ubah menjadi persen lagi, nah kita bagi dengan berapa? Dibagi 2 ya, agar penyebutnya per 100, atasnya juga dibagi 2. Jadi hasilnya yaitu 30/100. Nah, dalam bentuk persennya sama dengan 30%. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut materi selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Untuk membagi dengan suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikannya. Nah, seperti apa sih? Nah, lebih jelasnya coba kalian perhatikan. A/B dibagi dengan C/D sama dengan, perhatikan, di sini untuk A/B-nya tetap ya. A/B tetap menjadi A/B. Nih, tetap. Lalu lihat tandanya. Untuk pembagian, kita ubah tandanya diganti menjadi kali. Ya, diubah menjadi kali, pembagian menjadi kali. Lalu untuk C/D-nya dibalik. Nih, C/D yang semulanya C/D kita balik menjadi D/C. Oke. Ya, dibalik. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk seperti ini, bisa langsung dikalikan. A/D, A dikali D per B dikali C. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut untuk contoh soalnya, biar kalian lebih mengerti. Contoh soal yang pertama. 6/7 dibagi 4/5. Untuk kita lihat soalnya di sini udah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Bisa langsung kita operasikan. Oke. Nah, 6/7 tetap 6/7. Tandanya kita ubah menjadi kali. Untuk 4/5 dibalik menjadi 5/4. Ya. Langsung kalau sudah seperti ini kita kalikan. 6 dikali 5 30 ya. 7 dikali 4 28. Nah, kita lihat di sini untuk pembilangan lebih besar dari penyebut. Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 30 dibagi 28 berapa? 1. Sisanya berapa? 2. Berarti 1 2/28. Nah, sampai sini masih bisa
kita bagi dengan 2 nih, karena ini merupakan bilangan bulat semua. Nih 2 dengan 28 kita bagi dengan 2. Hasilnya yaitu 1/14. Ya, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Nah, 10 dibagi 4/7. Di sini ada bilangan bulat. Ingat, untuk mengubah bilangan bulat ke pecahan, jadi untuk 10 ini menjadi 10/1. Ya. Jadi 10/1 baginya kita ubah menjadi kali, lalu 4/7 dibalik jadi 7/4. Langsung kita kalikan. 10 kali 7 per 1 kali 4. 70/4. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya. Jadi hasilnya 17/2/4. Kita lihat di sini masih ada bilangan bulat nih. Bisa kita bagi. Dibagi 2 jadi hasilnya berapa? 17 1/2. Oke, sampai sini. Contoh soal yang ketiga, yaitu 1/8 dibagi 3/6. Sini ada pecahan campuran. Untuk mengoperasikan pecahan ini, kita harus ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya. Jadi, bentuk pecahan biasanya yaitu 8 dikali 1 ditambah 1, jadi 9/8. Nah, untuk tanda bagi ini kita ubah menjadi kali, lalu untuk bagian pecahan ini dibalik, jadi dikali 4/3. Jadi 9 dikali 4/8 kali 3. Hasilnya yaitu 36/24. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, 36 bagi 24 berapa? 1. Oke, 1 sisanya berapa? 12. Jadi 1 12/24. Kita lihat di sini masih ada bilangan bulat nih. Kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa? Dibagi langsung dibagi 12 ya. Jadi 1/2. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut soal yang keempat. 0,25 dibagi 1/5. Nah, di sini ada bentuk desimal nih. Untuk bentuk desimal ini kita ubah dulu menjadi pecahan. Nah, lihat di sini 0,25, di belakang komanya ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti kita ubah menjadi per 100. Jadi 25/100, ingat tanda bagi diubah menjadi kali, yang bagian pecahan ini dibalik. Dikali 5/1. Kalau sudah dalam bentuk ini, bisa langsung kita kalikan. 25 dikali 5/100 kali 1. Hasilnya 125/100. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, kita bisa ubah menjadi desimal lagi nih. Karena per 100 di sininya, berarti untuk belakang komanya itu ada 2. Ya, jadi 1,25. Oke, sampai sini paham? Mudah kan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kelima. 30% dibagi 2/7. Kita lihat di sini ada bentuk persen. Maka dari itu kita ubah terlebih dahulu nih ke dalam bentuk pecahan. Kalau persen diubah ke pecahan itu menjadi per 100. Oke. Jadi 30% ini menjadi 30/100 ya. Nah, untuk pembagiannya diubah tandanya, ingat, menjadi kali. Yang bagian ini dibalik ya. Jadi 7/2. Oke. Jadi langsung hasilnya yaitu 30 dikali 7 per 100 dikali 2. Yaitu 210/200. Sampai sini selesai belum? Belum ya? Nah,
kita akan ubah lagi nih menjadi persen. Nah, kalau persen itu kan penyebutnya per 100 ya. Sedangkan yang ini masih 200. Agar penyebutnya 100, maka kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 ya. Jika penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya juga dibagi 2. Hasilnya jadi berapa? 105 per 100. Oke? Nah, sampai sini sudah per 100 nih penyebutnya. Maka bisa diubah menjadi persen, yaitu 105%. Sampai sini paham untuk pembagian pecahan? Paham ya? Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pemangkatan pecahan. Hasil dari pemangkatan suatu bilangan sama dengan perkalian berulang dari bilangan pokoknya. Nah, seperti apa sih pemangkatan pecahan ini? Coba kalian lihat. Nah, operasi pemangkatan juga berlaku untuk bilangan pokok pecahan seperti berikut ini. Di sini ada pecahan 1/2 dipangkatkan 4. Nah, di sini kan bahwa pemangkatan itu suatu bilangan sama dengan perkalian yang berulang, atau pemangkatan itu merupakan perkalian berulang. Di sini 1/2 pangkat 4. Berarti kita kalikan 1/2 ini sebanyak 4 kali. Ya, 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Ya. Nah, jadi hasilnya 1/16. Itu merupakan pemangkatan pecahan. Ya. Oke. Nah, pada bentuk 1/2 pangkat 4, bilangan pokoknya adalah 1/2. Dan pangkat atau eksponennya yaitu 4. Nah, untuk 1/b pangkat n, nah jadi kesimpulannya yaitu 1/b pangkat n sama dengan 1/b dikali 1/b dikali 1/b dan seterusnya dikali 1/b atau dikalikan sebanyak n faktor. Itu merupakan pemangkatan pecahan. Nah, dengan penyebutnya nih, yang b ini tidak boleh sama dengan 0. Dan n bilangannya bilangan bulat. Oke? Sampai belibet ibunya. Oke? Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, di sini bakal memberikan contoh soalnya nih untuk pemangkatan pecahan. Perhatikan. 2/3 pangkat 3. Nah, berarti ini kan bilangan pokoknya 2/3. Untuk pangkatnya 3. Berarti kita kalikan 2/3 ini sebanyak 3 kali. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Hasilnya yaitu 2 dikalikan 2 dikalikan 2 per 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 8/27. Ya. Mudah ya untuk pemangkatan pecahan. Kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Negatif 1, 1/8. Nah, di sini bentuknya pecahan campuran. Ingat, kalau misalkan ada pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berarti pecahan biasanya berapa? 8 dikali 1, 9. 9 tambah 1, berapa? Min 9/8 dikali min 9/8. Hasilnya jadi 81/64. Nah, di sini pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Berarti kita ubah nih menjadi pecahan campuran. 81 dibagi 64 berapa? 81 dibagi 64 yaitu 1, sisanya 17. Ya, jadi 1/17/4. Oke. Soal yang ketiga yaitu 1,2 pangkat 2. Karena ini dalam bentuk desimal, kita ubah menjadi pecahan. Kita lihat dulu di belakang komanya ini ada berapa angka? Ada 1 ya. Nah, kalau 1 berarti dibuat per 10. Untuk bentuk pecahannya yaitu 12/10. Pangkat 2 atau dikalikan 12/10
dikalikan menjadi 2 kali ya. 12/10 dikali 12/10 hasilnya yaitu 144/100. Nah, di sini udah dalam bentuk per 100 nih. Bisa kita langsung ubah menjadi pecahan kembali ya. Kalau per 100 berarti di belakang komanya ada berapa? Ada berapa angka? Ada 2 angka. Berarti hasilnya 1,44. Oke? Sampai sini paham ya untuk pemangkatan pecahan. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, ini yang terakhir yaitu pemecahan masalah dalam pecahan. Nah, di sini ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari nih. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 18 siswa putra dan 22 siswa putri, ternyata 3 orang tidak masuk sekolah karena sakit. Berapa persen siswa yang tidak masuk? Nah, berarti kita akan mencari nih berapa persen dari siswa yang tidak masuk. Caranya yaitu sebagai berikut. 3 per, ada siswanya, nih, 18 ditambah 22. Per 18 tambah 22, karena kita ingin mencari persen, dikalikan 100%. Jadi, sama dengan 30/40 dikali 100%. Sama dengan hasilnya 7,5%. Sampai sini paham ya? Oke. Sekian pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian tetap semangat. Harus rajin belajarnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube ini. Dan jangan lupa di like untuk video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.